Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu terkasih. Sekali lagi katakan shalom. Boleh berikan tepuk tangan untuk Tuhan di tempat ini. Kita percaya adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang menyertai kita sampai hari ini. Kita boleh ada di tempat ini, semua hanya anugerah Tuhan. Mari kita sama-sama datang ke hadirat-Nya. Kita rindu merasakan kasih Tuhan. Saya undang masing-masing dari kita untuk sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Segala pujian hanya bagi-Mu, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Allah Bapa kami yang duduk di tahta yang tinggi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Selalu baru tiap pagi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan kami ada di tempat ini Tuhan. Kami percaya itu hanya anugerah-Mu saja Tuhan. Biar Bapa kami datang ke hadirat-Mu, kami menyerahkan semua beban kami menyerahkan semua kekhawatiran kami Tuhan. Biar kami dibasuh oleh damai-Mu, kami dibasuh oleh kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini kami umat-umat-Mu Tuhan, kami rindu Bapa untuk merasakan kebebasan, untuk merasakan damai sejahtera yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan di hadapannya, saat mataku memandang keajaiban karya-Mu, siapakah aku Tuhan? Sungguh siapakah aku ini yang Engkau hargai dan cintai? Surya kan terus ada.
jadikan ini iman. Saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sekali lagi katakan. Dan saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku Tuhan, saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. dan saat ku Tuhan, Saat ku pikirkan kebaikan-Mu, tak pernah ku kekurangan. Dan saat ku renungkan kesetiaan-Mu, esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. esok Tuhan, Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Esok kan ku jalan tanpa keraguan, surya kan terus ada. Sebab Engkau ada Tuhan, Engkau menyertai kami Tuhan, Engkau memutus kami Bapa. Tak ku hati Tuhan, Bapa besertaku. Sebab Engkau melindungiku, sebab Engkau yang mencukupkan apa yang ku butuhkan. penyertaan-Mu Aku sempurna, berserah kepadamu, berserah padamu Tuhan, Engkau yang layak. Mari sembah Tuhan. Lararabaya shalarabaya se, lararabaya shalarabaya ro, lararabaya shalarabaya se, Yesus lararabaya shalarabaya se, lararabaya shalarabaya se. Kami percaya Tuhan Engkau yang mencukupkan Bapa. Lararabaya shalarabaya se, lararabaya shalarabaya se, lararabaya shalarabaya se, lararabaya shalarabaya se. Kau cukupkan apa yang menjadi keperluan kami. Kami gelar esok dan penuh harapan di dalam Engkau. Bekerja Tuhan dengan kami Bapa. Lararabaya se, shalarabaya shalarabaya se, shalarabaya shalarabaya se. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebabnya Kau yang layak Bapa. Kau yang layak terima pujian. Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi lagi kemuliaan-Mu
dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Mari sama-sama bangkit berdiri, angkat tangan, katakan tinggikan dirimu Mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu Tuhan Kemuliaan-Mu Tuhan Kemuliaan-Mu Tuhan mengatasi bumi. segala pujian, segala hormat hanya bagi Tuhan. Sebab Kau yang layak Tuhan, sebab Kau yang ditinggikan Bapa, Allah Bapa yang beserta kami. Ini kami Tuhan, umat-umat-Mu. Kami rindu untuk terus menyatakan kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan di tengah-tengah kami Bapa. Terima kasih Bapa. Mari setiap umat Tuhan yang rindu menyatakan kebesaran Tuhan, kita mau sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan, kita percaya Dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang mulia dalam hidup kita, amin. Mari kita terus berkatakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Jemaat siap katakan, Kau terbesar dan mulia,
jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Jemaat rindu untuk memuji Tuhan. Ya rindu katakan haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Kita mau terus berkatakan Dia Allah yang besar, amin. Mari katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Cepat sekali lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan, biarlah semua memujimu. Berikan tepuk tangan terbaik untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat. Saya percaya Dia Allah yang dahsyat untuk kita, amin. Yang percaya Yesus dahsyat, katakan dahsyat. Sekali lagi katakan dahsyat. Mari kita memuji Tuhan. Kita mau perkatakan di hadapannya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Percaya Dia yang dahsyat, amin. Masih semangat? Mari kita sama-sama nyatakan di hadapannya. Kemanapun kami berada Tuhan, ini kuasa-Mu Tuhan. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Jemaat katakan kemuliaan, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau
kita berkatakan di hadapan Tuhan. Kemanapun Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Jemaat katakan. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yang tinggi, yang tinggi. Katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud. Cuma siap sekali lagi katakan, Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa. Seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. Jemaat terkasih dipersilakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau terus menjadi Allah menyertai kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab kami mau percaya Tuhan, penyertaan-Mu selalu ada bagi kami Bapa. Kami tidak perlu ragu Tuhan berjalan dalam-Mu Tuhan. Sebab Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini kami datang Tuhan. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan. Bapa, ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan segenap hati kami Tuhan, kami mau percaya dan nyatakan di hadapan-Mu Bapa. Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang kelam. Ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Segala yang Kau izinkan terjadi dalam hidupku, ku percaya mendatangkan kebaikan.
Tuhan, anugerah-Mu dalam hidupku Tuhan. Engkau menyertai, Engkau yang mencukupkan Tuhan. Kami mau percaya kepadamu, segenap hati kami akan kepadamu Tuhan. Sebab Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Sebab Kau baik Tuhan. Sebab Kau baik Bapa. Mari jemaat katakan di hadapannya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari sekali lagi dengan penuh iman katakan, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Ini iman setiap hamba-Mu Tuhan. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Mari jemaat sama-sama berdiri, kita mau katakan di hadapannya, Bapa-Ku percaya rancangan-Mu indah. Bapa-Ku percaya Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Tuhan, Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Kau turut bekerja dalam segala hal, mendatangkan kebaikan bagiku. Amin, amin. Tuhan, terima kasih untuk siang hari ini. Kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kami tahu Tuhan, rancangan Tuhan yang terbaik bagi kami Tuhan. Mungkin kami punya rencana sendiri, kami nggak tahu maksud Tuhan. Tapi biar melalui lagu ini kami tahu rencana Tuhan jauh lebih baik. Terima kasih, berkati setiap kami Tuhan. Apa yang menjadi pergumulan doa mereka, permasalahan hidup mereka, sakit penyakit, ekonomi, keluarga, kami tahu Tuhan, Tuhan akan pulihkan semuanya jadi lebih baik. Kami percaya Tuhan, biar hari-hari ini Tuhan, semakin hari kami semakin dekat sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih, bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus, sehingga tidak ada kuasa gelap yang dapat menyerang balik kami. Semua harta benda milik kami, usaha kami, pekerjaan kami, apapun yang kami miliki, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Dan dengan otoritas pada Tuhan saja, kami ikat segala roh-roh kesombongan manusia yang akan menghambat pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami patahkan, keluar. Karena boleh ada Roh Kudus saja di tempat ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Kita yang diberkati, sama-sama katakan amin. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Tak terasa kita sudah masuk di bulan Juli ya. 6 bulan pertama sudah selesai di tahun 2025. Kita nanti akan melanjutkan sesi yang kedua 2025 Juli sampai Desember. Saya tahu semuanya dalam perlindungan Tuhan. Mungkin beberapa waktu yang lalu kita mengalami ekonomi yang gonjang-ganjing, dan ini pun juga masih kita rasakan.
ya. Terjadi beberapa perang yang terjadi seperti Israel ke Iran, ya, itu terjadi. Lalu juga kita tahu Israel pun belum selesai dengan Hamas di Palestina. Jadi masih banyak sesuatu yang akan terjadi di hari-hari ke depan. Saya percaya anak-anak Tuhan akan diluputkan. Saya percaya anak-anak Tuhan akan diberkati, ya. Tapi kita tahu goncangan itu memang ada, karena ini adalah salah satu yang Tuhan katakan bahwa ditanya kedatangan Tuhan itu kapan, tidak boleh seorang pun tahu. Tapi kita perlu belajar namanya tanda-tanda zaman, ya. Memang dikatakan tanda-tanda zaman itu semakin dekat. Kenapa? Karena ada gempa bumi, mungkin peperangan, kelaparan dan lain sebagainya, dan krisis ekonomi yang ke depan mungkin kita hadapin. Tapi saya percaya Bapak Ibu sekalian bahwa hari-hari ini semuanya akan dalam kuasa Tuhan. Tidak ada satupun kejadian Tuhan tidak tahu. Tahu ya? Tidak ada kejadian pun sesuatu yang Tuhan tidak peduli. Tidak ada suatu kejadian pun yang di luar rancangan Tuhan. Mungkin hari ini kita nggak melihat rancangan Tuhan. Wong kita ini orang terbatas, otak aja segede bakpao, ya kan? Tapi kita mau bagaimana kita ngerti rencana Tuhan. Bahwa kita tahu kita akan menerima kuasa. Siapa percaya kita terima kuasa? Angkat tangan. Yuk Bapak Ibu sekalian multimedia tolong disebutkan. Tujuan kita mau terima kuasa. Anak-anak Tuhan akan terima kuasa. Ya. Tugasnya apa? Karena Tuhan mau kita ini melakukan pekerjaan Tuhan, yaitu apa? Menyelesaikan amanat agung. Menyelesaikan amanat agung apa itu? Jadikan semua bangsa muridku. Artinya apa? Tugas ini bukan hanya buat hamba Tuhan saja, pendeta, bukan. Tapi setiap kita harus melakukan bagian kita. Sesuai dengan talenta, sesuai dengan porsinya masing-masing, ya. Yuk kita lihat. Kalau dikatakan kapan kedatangan Tuhan, di sini di Matius 24 ayat 14 dikatakan demikian. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi artinya apa? Tanda-tanda bahwa Yesus akan datang kedua kali, itu kalau firman Tuhan sudah disebarkan ke seluruh dunia. Semua orang sudah dengar tentang Yesus. Dan saya tahu hari-hari ini tidak sulit. Kenapa? Multimedia itu di mana-mana, betul? Media online itu di mana-mana. YouTube juga di mana-mana. Karena kalau di media sosial nggak boleh ngomong YouTube nggak boleh. Ucup bolehnya. Nanti di blacklist, nanti di black ya, error karena ngomong media lain ya. Di TikTok nggak boleh, harus ngomongnya ucup gitu ya. Bapak Ibu, kenapa pakai ucup sekarang ya kan? Kenapa? Karena semua orang tuh bisa melihat khotbah loh, benar nggak? Tinggal klik itu semua bisa dengar khotbah, walaupun bukan seiman, betul nggak? Mungkin bukan orang Kristen, tapi mereka bisa dengar firman Tuhan melalui apa? Melalui media sosial. Dan sekarang ini sudah nyebar ke seluruh dunia. Dan saya percaya kok, masalah penyebaran firman Tuhan itu nggak sesulit seperti dulu. Ya, kenapa? Dulu kalau zamannya Paulus itu mereka harus naik ke perahu, menyeberangin laut, harus kemana-mana, susah sekali. Sekarang tinggal klik, semua orang dengar firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati menggunakan media sosial kita. Tugasnya apa? Gunakan untuk nyebarin firman Tuhan. Berikan hal-hal yang positif buat dunia. Karena dunia sudah kebanyakan hal-hal yang negatif. Ya, kita lihat. Setelah itu dikatakan apa? Sesudah itu barulah tiba kesudahan. Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat hari-hari ini semua gereja-gereja bersatu. Kenapa? Mereka punya tujuan bahwa nanti tahun 2033 punya program, target amanat agung harus selesai. Kenapa 2033? Karena itu memperingati 2000 tahun Yesus naik ke surga. Karena Yesus itu kan tahu kan, kita menggunakan tahun Masehi, berarti tahun 2000 itu 00 awalnya. Yesus lahir itu dianggap tahun 00. Lalu 33 tahun Yesus melayani di dunia ini. Dan dia naik ke surga. Nah 2000 tahun nanti jatuhnya 2033. Itu semua gereja-gereja lagi bersatu untuk ini targetnya. Tapi mau saya katakan hari ini, saya perjelas. Bukan berarti Yesus datang tahun 2033 loh. Apakah bisa lebih awal? Bisa. Apakah nanti setelah itu? Bisa. Karena apa? Dikatakan tidak ada seorang pun yang tahu kapan Yesus datang. Yang penting hari ini apa? Kita harus berjaga-jaga. Kapanpun Tuhan datang kita siap. Saya selalu bilang kok, Tuhan datang itu bukan berarti kita naik ke surga, kita mau di-rapture, bukan. Kita mati pun juga saya bilang itu kedatangan Tuhan buat kita. Kenapa? Kita ketemu Tuhan kok.
Apa kita nanti tunggu tahun 2033? Enggak. Mungkin kita bisa dipanggil Tuhan sebelum itu juga terjadi, betul? Tapi saya mau katakan hari ini, kita siap setiap saat. Kita namanya apa? Berjaga-jaga, ya. Bapak Ibu sekalian, ya kita lihat. Next, berikutnya multimedia dikatakan apa? Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Jadi artinya apa? Kamu tuh akan terima kuasa. Kenapa saya katakan demikian? Kita ini semua anak-anak Tuhan. Ya, yang amin cuma satu tuh. Kita ini anak-anak Tuhan. Artinya apa? Kita punya kuasa loh. Kita punya kuasa. Dan dikatakan apa? Kalau kamu punya kuasa, tugasmu apa? Kamu jadi saksi. Dikatakan dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi. Selalu orang mengatakan Yerusalem itu adalah lingkungan keluarga kita. Yudea orang-orang di sekitar kita, bahkan orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Artinya apa? Kita melayani Tuhan. Mungkin dengan bukan hal yang, wah Pak saya harus khotbah, no. Tapi dengan hal yang sederhana pun kamu bisa jadi saksi Tuhan. Next, berikutnya kita lihat. Apa yang terjadi setelah murid-murid Tuhan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Dikatakan apa? Petrus berkhotbah 5 menit. 3.000 orang bertobat. Ini saya khotbah sejam, belum tentu semua bertobat ini. 5 menit 3.000 orang bertobat. Bapak Ibu sekalian, kenapa? Kita melihat bagaimana seorang Petrus, dulunya seorang yang penakut, betul enggak? Dia takut ngaku Yesus, benar enggak? Dia takut kalau dirajam, dia takut kalau disiksa. Tapi begitu terima Roh Kudus, dikatakan apa? Dia berani bersaksi di depan banyak orang. Dan saya tahu kok, di 3.000 orang itu belum tentu semuanya anak Tuhan. Belum tentu semuanya orang Kristen percaya Yesus. Resikonya apa? Bisa dirajam. Resikonya apa? Bisa menjadi hal-hal yang kurang baik terjadi. Betul nggak? Kita lihat, hari-hari ini kita lihat Bapak Ibu sekalian, bagaimana Petrus menjadi seorang pemberani. Kenapa? Dan ada dahsyat, ada kuasa. Dan dilakukan apa? Terjadi, mereka dipakai untuk menyatakan tanda-tanda mujizat sehingga orang bertobat. Dan saya tahu hari-hari ini mujizat Tuhan akan dicurahkan buat kita. Benar? Kenapa? Tuhan mau Tuhan juga mau. Supaya apa? Amanat agung cepat selesai. Sehingga apa? Akan ada pencurahan Roh Kudus, akan ada penyembuhan, ada kuasa. Semakin lagi. Saya percaya kok itu. Kenapa saya katakan itu? Ya dia juga Yesus punya ambil bagian. Tahu ya? Kita semua digerakkan untuk menyelesaikan amanat agung, tapi mujizat itu akan terjadi dalam kehidupanmu. Benar. Bapak Ibu lihat katakan apa berikutnya lagi? Cara hidup mereka berubah sehingga banyak orang bertobat. Nah ini, kalau kita terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita terima kuasa, hidup kita juga berubah. Orang bertobat bukan hanya soal khotbah yang bagus. Benar gak? Pak saya gak bisa khotbah, it's okay. Asal hidupmu baik, kamu menjadi berkat buat orang lain tuh bisa bertobat oleh karena hidupmu loh, benar. Belum tentu khotbah yang hebat itu orang bertobat. Tapi kalau kita kelakuannya nggak benar, bagaimana orang bisa melihat, ini orang sudah berubah. Bagaimana kita bisa berubah? Bagaimana kita melihat orang-orang di sekitar kita melihat ada perubahan dalam hidupmu? Benar. Saya bilang nggak gampang loh orang berubah itu. Ya, bagaimana mereka menjadi orang yang diberkati Tuhan. Saya mau katakan demikian. Saya ini juga nggak sulit juga. Saya paling sulit kalau khotbah sama orang tua saya. Saya paling sulit khotbah kalau sama orang-orang yang kenal masa kecil saya. Orang bilang, ini kecilnya Hari katanya. Ini saya tahu nakal-nakalnya loh. Suka begini. Benar nggak? Sulit loh. Benar nggak? Apalagi saya anak-anak di teman sekolah saya. Hari sekarang jadi pendeta loh katanya. Padahal dulu Badung katanya ya. Itu kan yang dulu. Benar nggak? Nggak gampang. Bagaimana kita merubah hidup kita ini nggak gampang. Apalagi kita dalam lingkungan keluarga kita. Betul nggak? Saya nggak tahu Bapak Ibu sekalian, apakah semua kita orang-orang di keluarga kita sudah kenal Tuhan, benar nggak? Ngotbahin keluarga itu paling susah, ngotbahin jemaat paling gampang, benar ya? Benar nggak nih? Benar loh, sulit loh. Kenapa? Tahu kecil kita, tahu nakal-nakalnya kita. Nah sekarang tunjukkan bahwa kita berubah, tunjukkan bahwa kita ini jadi anak Tuhan. Oleh karena perubahan kita, saya percaya, mungkin itu saya percaya itu lebih dahsyat daripada khotbah, benar.
Kenapa? Ada perubahan dalam hidup mereka. Dan akhirnya apa? Banyak orang bertobat. Akhirnya mereka, murid-murid Tuhan dilihat cara kehidupan mereka berubah. Mungkin bukan hanya dari khotbah, tapi dari kehidupan mereka. Akhirnya orang boleh mengenal Yesus. Next, berikutnya. Perubahannya apa? Suka baca Alkitab. Sekali lagi saya ingatkan berkali-kali, saya nggak bosan-bosan, tapi Bapak Ibu nggak usah angkat tangan. Yang sudah baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu, bukan. Pak, saya sudah Pak, Kejadian dan Wahyu. Tengah-tengahnya skip, enggak. Harus baca semua dari awal sampai akhir. Saya ingatkan salah satu murid saya di sekolahan, beberapa murid saya bilang gini. Kalau di sekolah itu kan, sekolah teologi itu kan banyak buku-buku Alkitab, ada library banyak banget. Dia bilang, Pak ini buku pendeta ini bagus loh Pak. Wih bestseller, 1000 tercetak, bukunya bagus, bukunya bagus. Saya tanya di depan murid-murid saya, kamu sekolah Alkitab di sini, saya mau tanya, sudah nggak baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu? Banyak yang belum. Sudah sekolahnya Alkitab, baca Alkitab aja belum. Saya bilang selesaikan, lu nggak usah baca buku-buku yang ada di library. Bukan saya underestimate meremehkan buku-buku itu, tapi kamu pertama harus baca firman Tuhan dulu. Benar. Kenapa? Karena buku-buku yang tercetak di library, di perpustakaan, itu asalnya dari satu buku yaitu Alkitab. Tapi cara pendeta menerjemahkan, cara pendeta interpretasi itu beda-beda. Bapak Ibu saya, kenapa saya katakan demikian? Banyak ajaran sesat di sana. Banyak ajaran-ajaran yang nggak benar. Yang menganggap benar padahal itu secara logika mungkin sains, mungkin ilmu yang bukan karena iman. Bahaya loh. Benar. Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, begitu kita baca buku tambahan itu, kita bisa membedakan ini ajaran benar atau enggak. Karena saya mau katakan hari ini, tidak semua gereja benar. Tapi kelihatan baca orang bilang masuk akal. Cengli orang bilang, tapi belum tentu benar. Nah ini hati-hati. Tahu kebenaran dari mana? Ya kamu tahu yang asli. Kalau kamu tahu tas KW, tahu KW? Kamu harus tahu aslinya. Baru kamu bisa bedain yang KW. Jelas ya? Oh pakai tas KW ya, sekarang kan banyak tuh. KW 1 atau KW 2 katanya. Kalau KW 1 mahal, makanya ini lagi rame-rame nih. Semua made in China katanya ya. Bahkan merek-merek terkenal katanya made in China. Nah perusahaannya yang dari Prancis mulai protes. Enggak semua gini. Nah, bedainnya gimana? You tahu yang asli. Sama halnya, kalau kamu mau tahu kebenaran, baca dulu buku kebenaran yaitu Alkitab. Beresin dulu. Hari ini beresin. Ya, saya nggak jenuh-jenuh ngomong ini. Kenapa? Saya pengen semua kita tuh harus tahu. Pendeta khotbah kamu bisa lihat, ini benar apa enggak? Alkitabiah enggak? Karena kamu tahu, kamu kuasai firman Tuhan. Ya. Berikutnya apa? Berdoa. Mereka suka berdoa dan hidup dalam unity. Artinya apa? Kehidupan jemaat itu berubah. Suka berdoa dan unity. Artinya apa? Tidak ada perselisihan di antara mereka. Wow, luar biasa ya. Kalau jemaat mau dipulihkan gimana? Enggak ada perselisihan. Gereja ini seringkali pecah oleh karena perselisihan. Benar. Hati-hati. Ya, Tuhan nggak suka ini ya. Kenapa ya Pak? Ada unity. Dan kedua adalah suka memberi. Pada waktu itu dikatakan apa? Tidak ada orang yang kekurangan. Jemaat semuanya suka memberi, saling membantu satu sama lain. Sehingga apa? Ibadahnya, jumlah jemaatnya semakin ditambah-tambahkan pada waktu masa itu. Lalu apa dikatakan apa? Suka memuji, tulus hati dan bergembira. Ini yang Tuhan mau. Saya mau jemaat di sini harus ada perubahan. Ada unity, suka memberi dan suka memuji dengan tulus hati. Next berikutnya. Saya mau katakan demikian. Yohanes 1 ayat 12 dikatakan demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi artinya apa? Kita semua sudah percaya dengan Yesus. Siapa percaya di sini? Kamu diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Sesuatu yang luar biasa loh, bener. Kita panggil Tuhan itu Bapa loh. Artinya apa? So close, dekat banget sama kita gitu. Manggil Bapa, Bapa yang baik. Artinya apa? Kamu tuh anak-anak Tuhan. Kalau namanya anak-anak, ada kuasa.
Kamu diberikan kuasa dari orang tuanya ke kamu. Namanya anak. Saya mau tanya, kalau namanya anak kita mesti punya privilege lebih nggak? Bener. Dibandingkan karyawan, betul? Tapi kamu tuh anak-anak Allah. Artinya apa? Kamu punya kuasa lebih dibandingkan yang lain. Itu luar biasa loh. Kamu lihat kisahnya anak yang hilang, kejadian anak yang hilang. Ceritanya tahu? Mereka menghambur-hamburkan uang bapaknya. Tapi pada waktu dia pulang, dia bilang apa? Bapak, aku tidak pantas jadi anakmu. Jadikan aku seperti karyawanmu. Seperti karyawan bapakku. Dia mau kembali, tapi bapak apa? Dia dikasih jubah yang terbaik, kasih cincin yang terbaik, karena kamu anak. Dan kita ini anak Tuhan. Kamu diberikan kuasa lebih. Dan ini yang luar biasa. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Wow, dahsyat Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mau katakan apa? Kita diberikan kuasa. Makanya kalau saya katakan apa? Beberapa teman-teman ada yang bilang, Pak, saya mau pulang ke daerah. Saya doakan dia, tanganmu punya kuasa. Minta kesembuhan, gak usah cari pendeta besar. Kamu punya kuasa. Pasanganmu punya kuasa. Orang-orang terdekatmu punya kuasa. Benar. Tanganmu itu diberkati Tuhan. Saya kalau memberkati orang, bukan memberkati tempatnya, tapi setiap tanganmu diberkati Tuhan. Jadi artinya apa? Kamu mau dimanapun Tuhan berkatin kamu kok. Ini yang saya mau katakan apa? Kita tuh anak Tuhan. Bukan cuma pendeta yang anak Tuhan, lainnya bukan. No, kita ini semua anak Tuhan. Dan artinya apa? Kamu punya kuasa. Dan hati-hati, malah sekarang saya melihat orang Kristen atau terlebih pendeta menggunakan kuasanya untuk mencari keuntungan. Benar loh. Hati-hati. Hati-hati, kita harus benar-benar kita memilah-milah. Apakah ini mempunyai motivasi yang lain? Apa cari keuntungan demi ketenaran? Apakah demi uang? Be careful, be careful. Sekarang kenapa? Dikatakan apa? Kedatangan Tuhan sudah sangat dekat dan dikatakan apa? Akan keluar, akan ada nabi-nabi palsu. Dan menggunakan nama Tuhan, menjual nama Tuhan untuk kepentingannya pribadi. Be careful, hati-hati. Kenapa? Kita semua ini anak Tuhan. Dan kamu juga punya kuasa. Next berikutnya, yang pertama, kuasa yang kita miliki. Ada kuasa di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, saya akan ceritakan tentang cerita soal Daud dan Goliat. Tahu Daud dan Goliat? Daud itu waktu itu sangat muda sekali, bahkan dikatakan kemerah-merahan. Ya, nggak usah pakai blush on, sudah merah. Ya, kemerah-merahan. Makanya anak saya bilang, kamu mukanya merah-merah, nggak apa-apa, seperti Daud merahmu. Ya, nggak apa-apa, tanpa pakai make up sudah merah. Kenapa? Kemerah-merahan karena sangat muda. Dikatakan apa? Dan dikatakan Goliat pada waktu itu dia menjelek-jelekan bangsa Israel. Siapa yang berani? Waduh, nggak ada yang berani. Karena kenapa? Goliat itu tinggi besar. Ya, pasukan yang berat, yang gagah perkasa, gede banget. Semua takut sampai dijelek-jelekin semua seluruh bangsa Israel. Dan akhirnya apa? Daud, Tuhan pilih untuk mengalahkan Goliat. Padahal Daud pada waktu itu bukan orang yang diperhitungkan. Akhirnya dia diperlengkapi dengan baju sirah, semuanya perlengkapan yang besar. Dikira mau perang seperti biasa. Dan dia katakan apa? Aku tidak bisa bergerak dengan peralatan yang saya ada di sini. Lu beratnya aja berapa kilo coba, besinya berapa kilo, tongkatnya berapa kilo, udah nggak bisa gerak dia. Dia masih kecil. Tapi dikatakan apa? Akhirnya dia melepaskan semuanya dan dia cuma ambil batu. Diambilnya dia batu, cukup dengan 5 petu yang dia pegang. Dan akhirnya apa? Pada waktu Goliat melihat dia, emangnya aku anjing, kau membawa tongkat dan batu melawan aku. Dan apa yang Daud katakan? 1 Samuel 17 ayat 45 dikatakan demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Wow. Ada kuasa dalam nama Tuhan. Bukan dengan kekuatanmu, dengan peralatan yang kelihatannya hebat. Kalau zaman sekarang perang, kelihatan hebat. Wow, senjata nuklir, cus. Pada waktu itu nggak ada. Nggak ada. Semuanya mungkin dengan perisai, dengan lembing, dengan tombak. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud hanya dengan batu. Waktu itu dia memutarkan dalam nama Tuhan.
Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya apa? Bukan perlengkapan yang kita miliki, tapi nama Tuhan yang bekerja. Nama Tuhan yang luar biasa. Ini sesuatu yang dahsyat loh. Kalau saya bilang ada kuasa dalam nama Tuhan, jangan pernah ragukan apa yang terjadi. Lihat, dengan kuasa ini mereka bisa melakukannya. Apa yang dikatakan lagi next berikutnya? Dengan nama Tuhan. Kedua dengan apa? Dengan perkataanmu. Lukas 4 ayat 32 dikatakan apa? Pada waktu Yesus mulai pelayanannya, dia berkhotbah. Mungkin waktu itu gak ada sekolah tinggi teologi, belum ada. Yesus gak masuk sekolah tinggi teologi waktu itu. Tapi apa yang dikatakan? Pada waktu dia berkhotbah, dikatakan apa? Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Wow. Dan kuasa itu diturunkan buat kita. Dan kuasa yang Tuhan miliki menjadi hak kita sebagai anak Tuhan. Bapak Ibu sekalian, ini sesuatu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan, dan yang kedua, next berikutnya, melalui perkataan kita. Yuk kita lihat yuk, Bapak Ibu sekalian. Yuk kita lihat, kasih contoh. Ada kuasa dalam perkataan. Saya masih contoh tentang biji sesawi. Bapak Ibu tahu biji itu sangat kecil. Biji itu mungkin nggak berarti. Tapi dikatakan apa? Kecil sekali. Matius 17 ayat 20 dikatakan demikian. Aku berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, apa yang dilakukan? Kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan takkan ada mustahil bagimu. Bapak Ibu sekalian, dengan nama Tuhan, dengan iman yang kita miliki, kamu sanggup mengatakan gunung pindah, akan pindah. Ini sesuatu perumpamaan yang Tuhan kasihkan apa? Kamu jangan pernah ragu dengan kuasa Tuhan. Kamu jangan pernah ragu dengan nama Tuhan. Mungkin hari ini kau belum mengalami hidup yang mungkin, Pak, saya belum selesai dalam masalahku. Mungkin dikatakan apa? Aku masih melihat gunung yang besar di hadapanku. Tapi Tuhan katakan, Tuhan sanggup memindahkan gunung masalahmu ke tempat yang lain. Asal kamu percaya ada kuasa nama Tuhan dan siap perkatakan, katakan, pindah, akan pindah. Berikutnya, kisah berikutnya adalah tentang tembok Yeriko. Kita lihat tembok Yeriko dikatakan apa? Tembok Yeriko dirobohkan. Bapak Ibu lihat, tahu ceritanya tembok Yeriko? Pada waktu itu ada suatu bangunan yang besar, suatu tembok yang sangat besar, benteng yang sangat besar yang tidak mungkin bisa ditembus. Dan apa yang Tuhan lakukan kepada bangsa Israel? Kamu keliling 1 kali sehari selama 6 hari. Jadi mereka berkeliling tembok Yeriko 1 kali. Besoknya 1 kali. Besoknya 1 kali sampai 6 kali. Yang keliling bukan cuma 1-2 orang, seluruh pasukan komplit. Bahkan dikatakan apa? Prajurit dengan pakaian lengkap, bersenjata lengkap, mereka keliling. Mungkin hari pertama orang-orang Yeriko mulai deg-degan. Wih, kenapa ini? Mereka berputar-putar. Setelah mereka berputar-putar, nggak ada yang terjadi hari itu. Hari berikutnya putar-putar lagi dengan seperti itu. Pakaian lengkap berbaris, seolah-olah siap untuk menyerang. Hari kedua tidak terjadi apa-apa. Dan Tuhan inginkan lakukan selama 6 kali. 6 hari. Dan hari yang ke-7 dia berputar selama 7 kali. Dan pada akhirnya ditutup dengan sorak-sorai. Dan tembok Yeriko runtuh. Bapak Ibu sekalian, kalau kita melihat seperti ini, mungkin hari ini kau melihat ada tembok yang besar di hadapanmu. Mungkin kau nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Tapi yang Tuhan lakukan seperti ini. Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak-sorai nyaring. Haleluya! Mungkin gitu katanya. Saya nggak tahu nyoraknya, nggak tulis di situ apa. Ya, tapi dikatakan apa? Maka runtuhlah rob tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota masing-masing, langsung ke depan dan merebut kota itu. Bapak Ibu sekalian, tembok yang dulunya mustahil dirobohkan, akhirnya roboh bukan karena peperangan,
tapi karena puji-pujian atas nama Tuhan. Saya melihat ini apa? Berarti Tuhan yang berperang buat kamu. Kalau hari ini kamu melihat tembok di depanmu, masalahmu belum beres. Engkau, Pak, saya tidak punya jalan keluar ke depan. Saya nggak tahu apa yang saya hadapi ke depan. Saya nggak tahu nanti saya mau makan apa. Tapi saya percaya hari ini biar Tuhan yang berperang buat kamu. Ada sorak-sorai. Selain mereka bersorak, ada perbuatan yang dikerjakan. Perbuatannya apa? Bangsa Israel harus berkeliling 6 kali, 7 kali. Kalau kita melihat dengan akal sehat, mungkin bangsa Israel semuanya akan mengomel, mungkin akan menggerutu. Tapi Tuhan bilang, 6 kali kamu berputar, tidak boleh bicara apapun. Padahal itu hal yang tersulit buat bangsa Israel, karena mereka sering bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Tuhan minta apa? Kerjakan dan diam. Selama 6 hari mereka berputar-putar. Dan hari yang ke-7, 7 kali mereka berputar. Dan tembok itu roboh. Kalau hari ini kamu punya masalah, lakukan apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Tidak usah bersungut-sungut. Tidak usah kita mungkin komplain sama Tuhan. Mungkin orang lain melihat hal yang bodoh yang dikerjakan oleh bangsa Israel. Saya mungkin bisa membayangkan bagaimana mungkin pasukan di Yeriko melihat, ini kok muter-muter doang kapan nyerangnya. Bener gak? Ini ngapain muter? Hari pertama masih siaga. Siaga siap. Pasukan Israel datang muter-muter. Oh gak ngapa-ngapain. Besok kedua masih siap. Lama-lama sudah kan, besok muter lagi. Benar kan? Tapi apa yang terjadi? Waktunya Tuhan loh. Benar loh. Kita melihat waktunya Tuhan roboh. Dan masalahmu roboh dalam nama Tuhan. Benar. Semua tembok-tembok akan dibukakan. Kalau kamu ikut Tuhan, lakukan yang Tuhan mau kamu kerjakan. Seperti bangsa Israel mengelilingi tembok. Mungkin dikira orang gila, wes biarin. Yang penting ini perintah Tuhan. Dan katakan dengan sorak-sorai, mujizat terjadi dalam hidup. Kisah yang ketiga, kita mau bicara soal Paulus dan Silas. Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26 demikian bunyinya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan sekitar itu juga terbukalah semua pintu, dan terlepaslah belenggu mereka semua. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya mau katakan ada kuasa di dalam nama Tuhan. Ada kuasa dalam perkataanmu. Dan apa yang dilakukan hari ini? Paulus dan Silas, mereka dalam penjara yang sangat dalam. Penjara pada waktu itu saya tahu, gak seperti hari ini. Listrik juga belum ada, penerangan hanya menggunakan minyak. Saya percaya minyak tidak akan disediakan sampai pagi. Begitu mereka malam, kondisi dalam gelap gulita. Mereka dalam kondisi yang sulit, kondisi yang susah, kondisi yang terpuruk. Apa yang dilakukan? Dia berdoa dan menyanyikan puji-pujian buat Allah. Mulutmu berkuasa. Dan dikatakan apa lagi? Dan orang-orang hukuman lain mendengar mereka. Artinya apa? Doamu gak dalam hati. Nyanyimu gak dalam hati. Nyanyimu keluar dari mulutmu. Luar biasa. Artinya apa? Orang-orang di luar sana, hukuman lain, mendengarkan. Artinya apa? Kok orang bilang ini orang Paulus dan Silas lagi di penjara, kok mengucap syukur? Kok dalam kondisi sulit kamu mengucap syukur? Kamu dalam kondisi susah gak punya uang, kok mengucap syukur? Wow, dahsyat ya. Orang lain boleh melihat ini orang luar biasa. Saya tahu loh dia gak punya duit, tapi kok hatinya seneng terus, happy. Ya, mulutnya, giginya keluar terus. Ya, kelihatan giginya. Bukan kayak pepaya. Ya, seneng terus, happy terus, padahal gak punya duit. Wow, karena dia tahu punya Tuhan.
Tadi dikatakan lagunya, rancanganmu yang terbaik. Kadang-kadang kita komplain sama Tuhan kalau nggak sesuai dengan rencana kita. Kita maunya tuh dikte Tuhan. Tuhan, aku maunya ini. Tapi Tuhan punya yang jauh lebih baik daripada rancangan kita. Dan apa yang terjadi? Paul dan Silas tahu rancangan Tuhan. Walaupun dia di penjara, walaupun dalam kondisi yang tidak enak, dia tetap berdoa dan memuji Tuhan. Ini luar biasa. Dan apa yang terjadi? Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Artinya apa? Ada kuasa dalam mulutmu, ada kuasa dalam pujian, ada kuasa di dalam nama Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini kau merasa di penjara, kau merasa terbelenggu oleh karena dosa, kemiskinan, atau sakit penyakit, apa yang kita pelajari, dengar dari kisahnya Paulus dan Silas. Penjara, pintu penjara akan terbuka kalau kau tetap berdoa dan memuji Tuhan. Tidak ada yang mustahil akan terjadi di hari ini. Ekonomi boleh gonjang-ganjing, tapi Tuhan akan berikan jalan keluar. Mungkin jalan ini selama ini kau tidak tahu. Mungkin jalannya tidak sejelas yang kamu lihat. Tapi apa yang Tuhan mau, ikuti apa yang Tuhan mau kau kerjakan. Seperti bangsa Israel harus berputar-putar tanpa melakukan penyerangan. Mungkin beberapa saya bisa merasakan pada waktu itu bagaimana Joshua membawa prajuritnya keliling dan tidak mengerjakan apa-apa. Mungkin setelah mereka pulang, mungkin prajuritnya banyak yang menggerutu. Mungkin prajuritnya banyak yang tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Tapi Joshua tahu apa yang Tuhan mau kita lakukan. Intinya apa? Biar prajurit-prajurit bangsa Israel belajar untuk rendah hati. Yeriko roboh bukan oleh karena kekuatan mereka, tapi kekuatan Tuhan. Masalahmu, masalah saya bisa Tuhan pulihkan oleh karena nama Tuhan, bukan kepandaian kekuatan kita. Hari ini kita mau belajar lagi. Di tahun 2025 ekonomi akan gonjang-ganjing. Tapi saya percaya anak-anak Tuhan akan diluputkan. Tuhan akan berikan jalan yang terbaik buat hidupmu, termasuk hidup saya. Saya juga menyadari ekonomi sekarang tidak baik saja. Tapi saya tahu saya harus tetap setia melayani Tuhan. Apapun itu, apapun yang terjadi. Karena saya tahu waktunya Tuhan dan saya melayani Tuhan. Saya minta belas kasihan Tuhan untuk memulihkan segala sesuatunya jauh lebih baik. Hidup saya dan hidup kamu, kita semua. Kita akan menerima perjamuan kudus. Sekali lagi, tengok hati kita. Kalau hati kita meragukan kuasa Tuhan, jadi dikatakan kamu anak Tuhan, kamu akan diberikan kuasa. Kamu bisa berdoa dan mujizat itu terjadi dalam hidupmu. Tidak perlu cari pendeta hebat, tidak perlu cari pendeta yang tenar. Tapi karena apa? Karena kuasa itu sendiri sudah ada dalam tanganmu. Katakan, perkatakan dengan iman. Saya akan berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hari ini kami boleh belajar Tuhan. Kami menerima kuasa daripada Tuhan. Kami pun juga anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa. Berkati setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau kami mengandalkan manusia, kami mengandalkan kekuatan kami sendiri. Tapi biar hari ini kami boleh mengandalkan nama Tuhan. Kami boleh perkatakan, kami boleh lakukan. Ampuni setiap kami, lindungi setiap kami. Saya undang pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kau
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk roti dan anggur ini. Biar melalui roti dan anggur ini kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau sudah mati buat kami, menebus setiap dosa kami. Dan kami percaya Tuhan, kami menjadi anak-anak Tuhan yang memiliki kuasa. Terima kasih Yesus, kami sambut roti dan anggur ini di dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Semua sudah memperoleh? Kalau sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Tadi saya melihat beberapa orang memfoto kue rotinya karena ada ayatnya. Yes katanya. Saya akan bacakan apa yang saya dapat secara random. Ternyata ini masuk juga ini. Mulut orang benar mengucapkan hikmat. Mazmur 37 ayat 30. Jadi hari ini kita mau belajar perkatakan positif. Perkatakan firman Tuhan. Ada kuasa dalam ucapanmu. Jangan pernah katakan anakmu goblok. Goblok beneran nanti. Jangan katakan anakmu bodoh. Nanti bodoh beneran. Ucapan yang positif. Ucapkan berkat. Terjadi berkat. Katakan, jangan pernah katakan mengumpat. Anak seperti monyet. Loh, anaknya kok seperti monyet. Berarti bapaknya monyet duluan. Ucapkan hal yang positif karena mulutmu berkuasa. Karena kamu punya kuasa. Tidak perlu cari hamba Tuhan yang hebat. Kamu akan punya kuasa karena kamu anak Tuhan. Saya akan bacakan 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita memakannya di dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Jemaat dikasih Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita meminumnya di dalam nama Yesus.
Ucapkan syukur. Terima kasih Thank you, Tuhan. Terima kasih Bapa. Thank you, Shalarabaya, lararabaya, lararabaya, se. Ya lararabaya, shalarabaya, lararabaya, lararabaya, shalararararabaya, si. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Shalarabaya, lararabaya, si. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Tuhan, terima kasih, puji syukur hanya bagimu Tuhan. Kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih tubuh dan darah-Mu yang tercurah buat kami untuk menebus setiap dosa kami. Biar Tuhan, kami hari ini boleh mengklaim bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Kami menerima kuasa dari Bapa. Terima kasih Yesus, biar setiap perbuatan perkataan kami ada kuasa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Oh, Bapak Ibu sekalian, saya mau berdoa yang berulang tahun di bulan Juli. Ada? Kayaknya Bu Kelly ulang tahun nih kelihatannya. Ulang tahun Agatha. Agatha juga, ayo ulang tahun yang bulan Juli, maju ke depan. Banyak juga ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Oke, Bapak Ibu sekalian, di hadapan kita ada orang-orang yang kita kasih yang berulang tahun di bulan Juli. Ya. Bu Kelly, Tata, ini. Oke, mari kita berdoa ya. Kita akan satukan hati, kita berdoa. Saya katakan ucapan kita ini punya kuasa. Ya, kita berdoa buat mereka. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas firman yang kami boleh dengar hari ini Tuhan. Kalau kami boleh mendengar firman Tuhan dan hari ini kami mempraktekkan Tuhan. Kami memberkati setiap orang-orang yang kami kasih Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Kelly Tuhan. Berdoa untuk Bu Agatha Tuhan. Kami berdoa untuk Bu Pratiwi Tuhan. Kami juga berdoa untuk Pak Jeki Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah Tuhan. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Keluar masuknya dilindungi Tuhan. Mereka menjadi wanita dan pria yang perkasa Tuhan di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai terus hidupnya untuk menjadi saksi dimanapun dia ditempatkan. Dalam keluarganya, dalam usahanya, dalam pekerjaannya maupun dalam lingkungan sekitarnya. Mereka boleh menjadi saksi melalui tingkah laku mereka karena mereka adalah anak-anak Tuhan. Dan melalui ucapannya ada kuasa di dalam nama Tuhan. Karena mereka memiliki hak sebagai anak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami serahkan kehidupan mereka dalam perlindungan Tuhan Yesus dan penyertaan Roh Kudus. Haleluya. Amin.
persembahan dulu apa mau anak-anak dulu nih? Oh, oke. Kita mau berdoa satu hal lagi sebelum dilakukan anak-anak. Bapak Ibu sekalian, ini adalah minggu yang pertama. Saya akan berdoa untuk persembahan yang akan ditaburkan. Mungkin Bapak Ibu bisa menabur hari ini atau minggu-minggu yang akan datang. Ya, nanti dimasukkan dalam kotak di belakang atau melalui QRIS. Saya berdoa dan saya undang untuk bangkit berdiri. Semua bangkit berdiri. Kita berdoa untuk menghargai doa firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk berkat yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kepercayaan yang Tuhan sudah berikan buat kami. Kami akan mengembalikan milik Tuhan. Pakai semua ini Tuhan taburan untuk menyelesaikan amanat agung. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan akan percayakan kami jauh lebih besar lagi. Dan kami berterima Tuhan akan menghardik segala belalang pelahap yang akan menggerogoti keuangan kami Tuhan. Kesehatan kami, apapun yang kami miliki Tuhan. Dan kami percaya ada pelindungan Tuhan. Berkati mereka berlimpah-limpah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menabur dengan penuh sukacita. Dan kami memiliki Roh Kudus yang kami percaya ada kuasa dalam hidup kami. Haleluya, amin. Wow. Wow. Oh, nyanyi dulu ya. Tes. Shalom Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Kami dari sekolah minggu ingin mempersembahkan pujian buat Tuhan Yesus. Biar semuanya itu boleh memuliakan Tuhan dan menjadi berkat buat kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bawa gitar dan kecapi.
Oke, Bapak Ibu sekalian, kita arahkan tangan ke anak kita. Ya, tadi saya katakan kita punya kuasa. Ya, kita anak-anak Tuhan semua punya kuasa. Kita berkatin. Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh anak-anak tempat ini Tuhan. Kau berkati anak-anak ini Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sehat. Berikan mereka masa depan yang baik. Karena kami percaya Tuhan, biar melalui anak ini Tuhan, keluarga mereka diberkatin. Bangsa, negara diberkatin. Dan gereja juga diberkatin Tuhan. Anak-anak ini bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus. Sehingga tidak ada kuasa jahat, kuasa kegelapan yang mempengaruhi pertumbuhan mereka Tuhan. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, melebihi dari anak-anak sebayanya. Terima kasih Tuhan Yesus, perlindungan Tuhan sempurna atas mereka. Dan hamba percaya anak-anak ini dalam perlindungan Tuhan. Tidak ada dalam studi mereka diberkati Tuhan. Dalam masa depan mereka, Tuhan berikan yang terbaik buat mereka. Keluarga mereka diberkati oleh mereka Tuhan. Dan hamba percaya Tuhan, mereka tidak ada yang sakit Tuhan. Dan mereka tumbuh menjadi anak yang cerdas. Hamba berdoa juga Tuhan untuk guru-guru sekolah minggu Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Mereka boleh mendidik anak-anak ini dengan rasa takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan hikmah Tuhan. Dan biar anak ini boleh mengenal mereka sejak kecil Tuhan Yesus. Berkati mereka Tuhan Yesus. Mereka sehat, mereka tumbuh dalam tangan Tuhan. Pengaruh yang jelek Tuhan hindarkan. Dan mereka menjadi anak yang menyukakan hati Tuhan. Berkati anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan anak-anak ini Tuhan menjadi anak yang baik di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Anak-anak yang diberkati Tuhan di tempat ini, amin. Boleh sekali lagi dong berikan tepuk tangan ya untuk anak-anak sekolah minggu, luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum melanjutkan saya rindu untuk bertanya, apakah ada di antara Bapak Ibu Saudara yang pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya apabila ada. Oh, ada ibu di sini. Shalom ibu, shalom. Mungkin pengerja boleh berikan jabat tangannya, boleh berikan salamnya, juga jemaat sekitar. Selamat datang ibu, Tuhan Yesus memberkati. Apabila belum ada tempat beribadah tetap, boleh datang di tempat ini. Kita ada ibadah raya setiap jam 8 dan jam 10 pagi di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Baik Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mendengarkan pengumuman kegiatan gereja sepekan. Kepada multimedia dipersilahkan. Salam jemaat GBI GNR Alamanda yang terkasih. Berikut ini kami sampaikan kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Kami mengundang opa, oma, bapak, ibu, kakak dan adik untuk hadir dalam ibadah raya yang diadakan 2 kali pada jam 8 dan jam 10. Dan setiap ibadah akan disertai dengan ibadah sekolah minggu di Balai Warga. Bagi rekan-rekan kaum muda, silakan untuk hadir di ibadah anak muda yang diadakan di jam 12.30. Kami mengundang opa, oma, bapak, dan ibu untuk hadir di ibadah UMAS pada hari Rabu jam 10 pagi. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk bertumbuh bersama memenangkan jiwa, kita bergabung di Community of Love atau KUL yang diadakan setiap hari Rabu dan Kamis jam 19. Dan ada juga saat teduh untuk anak muda di hari Jumat jam 8 malam. Bagi Bapak Ibu yang ingin berdoa bersama, silahkan hadir setiap hari Sabtu jam 6 pagi. Bagi jemaat yang rindu didoakan, kanseling, baptisan air, penyerahan anak, dan juga mendapat kartu jemaat GBI GNR Alamanda, silahkan menghubungi pelayan jemaat. Untuk Bapak Ibu yang ingin mengikuti ibadah kita secara online,
silakan mengikuti di YouTube channel GBI GNR Alamanda. Dan jangan lupa untuk follow, subscribe, share, and like sosial media kita. Untuk persembahan, perpuluhan, ucapan syukur, dan perawatan gereja, Bapak, Ibu dapat memberikan melalui amplop persembahan dan dimasukkan di kotak persembahan atau mentransfer melalui rekening BCA yang tertera di layar, atau juga melalui QRIS dan mesin edisi yang sudah kami sediakan. GBI GNR Alamanda memiliki lembaga pendidikan untuk kelompok bermain dan TK, bertempat di Tower Dahlia lantai 1. Informasi lebih lanjut hubungi 087808675 266. Demikian kegiatan sepekan GBI GNR Alamanda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa syafaat dan siap terima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh beribadah bersama Tuhan. Ibadah berjalan dengan baik Tuhan sampai hari ini Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu untuk tempat ini Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara Tuhan Yesus. Dari Pak Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Tuhan Yesus, serta jajaran menterinya Tuhan. Kau berkati, berikan mereka hikmat untuk negara ini supaya berjalan dengan baik Tuhan. Menjauhkan dari segala problem-problem yang mengganggu stabilitas ekonomi Indonesia Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk perang-perang yang ada di luar negeri Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan roh kedamaian Tuhan untuk bangsa semuanya Tuhan Yesus. Jauhkan dari segala mara bahaya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa Tuhan Yesus untuk perkembangan negara ini Tuhan, terutama Tuhan masuki masa-masa yang mungkin banyak yang lebih sepi Tuhan atau apa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami bersandar kepada tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menuntun langkah hidup kami ke depannya Tuhan Yesus. Juga kami berdoa untuk Pak Niko dan wakil-wakilnya, Pak Kiki dan wakil-wakilnya sebagai Gembala Rayon 1D Tuhan. Juga kami terutama berdoa untuk Pak Hari Nugroho Tuhan sebagai Gembala setempat di tempat ini Tuhan. Kau berikan dia visi misi-Mu Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu Tuhan melalui gereja ini Tuhan Yesus. Untuk lingkungan sekitar di tempat gereja ini Tuhan Yesus. Kau berkati istrinya, anak-anaknya semua Tuhan Yesus. Kau tuntun dia Tuhan kemanapun dia pergi Tuhan, menawarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau Allah yang hidup yang untuk kami sembah Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan untuk persembahan yang sudah kami berikan hari ini Tuhan. Segala semua kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Juga kami bersyukur Tuhan untuk pelayan-pelayan-Mu yang sudah ambil bagian pagi ini Tuhan Yesus. Mulai dari WL, singer, musisi, multimedia, asyar, pendoa, semuanya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan supaya ibadah di sini makin banyak jemaat yang datang Tuhan. Kau kirimkan jiwa-jiwa, banyak bangku kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau kirimkan jiwa-jiwa makin banyak Tuhan untuk merasakan kuasa-Mu Tuhan melalui tempat ini Tuhan. Oh, sebentar kami siap terima berkat-Mu Tuhan Yesus. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, oh, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Mari kasih Tuhan, mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, pulanglah. Terimalah damai sejahtera,
berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus melalui persetujuan manis dengan Roh Kudus. Dan Yesus Kristus akan menjaga dan memelihara engkau, memulihkan keadaanmu mulai hari ini dan sampai kedatangannya yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua